Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 MPPI Paralel 2 akan menjelaskan mengenai analisis kualitatif dengan NCIFO. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Similu Anisya Tisna, NIM H24 19006, dan Silvi Mutiara, NIM H24 19007. Yang pertama, apa itu NCIFO? NCIFO adalah program atau aplikasi yang membantu peneliti menganalisis data penelitian kualitatif atau mixed method. Lalu fungsi dasar dari NCIFO itu yaitu mengolah teks dalam berbagai bentuk seperti yang pertama ada data sosial media, yang kedua ada catatan lapang, yang ketiga ada wawancara, yang keempat audio atau video, yang kelima survei, dan yang keenam artikel jurnal. Mengapa artikel jurnal? Karena di NCIFO kita juga bisa melakukan literatur review. Lalu di NCIFO sendiri kita juga bisa membaca data-data seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF, Twitter, Facebook, Mendeley, dan juga program-program citasi lainnya, DSS, dan juga survei Mendeley. Lalu apa saja sih yang bisa didapatkan dari NCIFO itu? Yang pertama, kita menjadi mudah untuk memahami dan memvisualisasikan data. NCIFO juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplor makna, keterhubungan, dan perbedaan antara konsep atau kasus. Hasil eksplorasi tersebut itu dapat divisualisasikan, contohnya seperti pada gambar di samping ini. Yang pertama itu ada workload, yang kedua ada hierarchy chart, ada project map, ada concept map, mind map, dan juga team map. Walaupun NCIFO ini adalah program yang membantu kita mengolah data, tentu saja penggunaan NCIFO itu tidak instan. Peneliti itu tidak hanya menginput data saja, tetapi juga harus yang pertama membaca, yang kedua mengkategorisasikan, yang ketiga menginterpretasi data. Nah, 3M tersebut itu harus dilakukan berulang-ulang atau trial and error untuk mendapatkan analisis yang dalam dan visualisasi yang baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa NCIFO itu hanyalah alat. Penelitilah yang mengendalikan NCIFO untuk mendapatkan hasil analisis yang baik atau tidak. Adapun tahapan analisis data pada NCIFO itu yang pertama yaitu menginput data, yang kedua coding, yang ketiga eksplorasi data, yang keempat visualisasi data, dan yang kelima penelitian data. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan data atau input data di NCIFO. Oke, jadi ini adalah tampilan NCIFO setelah kita buka di laptop atau di PC. Nah, untuk memulai bekerja, kita bisa klik New Project. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk project title, kita akan masukkan nama file yang kita inginkan untuk project atau penelitian kita ini. Tidak usah panjang-panjang. Nah, kemudian di sini ada browser. Ini sebenarnya boleh kita klik, lalu kita juga bisa mengaturnya untuk menyimpan file project kita.
Misalnya kita mau ingin menyimpan di dokumen atau di tempat lainnya. Nah, di sini saya menyimpannya di file dokumen. Save. Selanjutnya ini ada menu description. Itu tuh sebenarnya untuk memberikan informasi atau kejelasan tentang proyek kita ini. Tapi ini dikosongkan juga tidak apa-apa. Setelah itu, klik next. Nah, lalu di step 2 ini ada project saving. Nah, kita bisa mengaktifkan auto save-nya. Selanjutnya, ini ada create recovery files every 30 minutes atau every hour, itu terserah kita. Kalau ada store the most recent, ada recovery file location. Ini tadi saya menyimpannya di dokumennya. Kemudian klik create code. Oke, jadi ini adalah tampilan working space-nya NVivo. Begitu buka NVivo, ini ada dua menu utama. Yang pertama adalah menu yang di atas ini. Ada file, bisa kita buka. Ini filenya ada project information, ada new, ada open. Lalu ada home, ada item organize, case classification, dan juga file classification. Selanjutnya ada import. Untuk nanti kita mengimport data kita, ada file, survey, classification, bibliografi, notes and email, pada book. Selanjutnya ada create, ada yang namanya create matrix, kemudian dan sebagainya. Kemudian ada explore. Nah, ini untuk menyajikan data kita, mau membuat bentuknya itu chart, hierarchy chart, maps, diagram, ataupun social network analysis. Selanjutnya ada share. Nah, ini tuh untuk mengekspor data kita. Misalnya ingin mengekspor menjadi bentuk Excel. Dan terakhir adalah modul. Jadi sebenarnya isinya ini adalah perintah atau fitur yang disediakan oleh NVivo dan bisa kita lakukan atau perintahkan terhadap data kita. Lalu di sebelah kiri ini itu ada semacam file explorer atau data-data yang kita masukkan ke NVivo dan juga hasil olahan kita. Di sini ada nama proyek kita yang telah kita buat tadi. Lalu ada datanya, ini filesnya apa saja nanti, ada file classification-nya untuk mengklasifikasikan si A, si B, ataupun si C terkait dengan kode. Kemudian eksternal, lalu ada organize, di situ ada coding, code, sentiment, relationship, dan juga relationship types. Nah, ini tuh nantinya dapat membantu untuk datanya. Kemudian ada case classification, ada notes, ada explore, curious, tulisnya apa, cara untuk menganalisisnya bisa dengan visualisasi. Nah, seperti itu. Jadi ada dua menu utama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita memasukkan data. Misalnya datanya dalam bentuk docs. Nah, pertama pada menu import, kemudian klik files, kemudian kita pilih data yang akan kita masukkan. Di sebelah sini juga ada kita bisa lihat file-file yang diterima oleh NVivo, yaitu ada dokumen files, PDF files, audio files, video files, image files, dan juga Outlook message files.
Nah, saya akan memilih dulu filenya. Di sini saya menggunakan data dari file skripsi Putri Nadia yang berjudul Analisis Triple Bottom Line dalam Program Rumah Jahitan Binaan CSR PT Pembangkitan Jawa Bali, Unit Pembangkit Muara Karang Jakarta. Ini bentuknya docs ya. Lalu kita open. Setelah itu kita import. Lalu akan muncul Windows baru seperti ini. Nah, kita bisa memasukkan deskripsinya di sini atau tidak pun tidak apa-apa. Jadi saya akan mencoba memasukkan deskripsinya. Oke. Nah, ini sudah muncul dalam file. Ini sudah menunjukkan bahwa filenya itu sudah terupload ya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur file kita dalam file Explorer ini. Jadi bisa dibuat folder. Caranya itu kita klik kanan, new folder, lalu kasih nama foldernya misal klik OK. Lalu file yang di sini kita drag ke folder yang akan kita masukkan. Kita klik. Nah, foldernya sudah ada di sini ya, di transkrip wawancara ini. Nah, untuk membuka datanya itu kita tinggal double klik aja. Dan akan muncul tab baru yang isinya adalah isi dari data kita sendiri. Jadi bisa langsung dibuka dan dibaca di situnya juga. Ini. Kemudian kita juga bisa mengeditnya secara langsung di NVivo ini. Kita tinggal klik aja, kita coba edit. Ini ada kolom editnya. Kemudian kita ketik edit. Nah, seperti itu. Apabila sudah selesai edit, dia akan langsung save sendiri di NVivo. Nah, mungkin itu adalah langkah-langkah untuk memasukkan data ke dalam NVivo. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait dengan coding. Coding ini sendiri didefinisikan sebagai proses dalam memberi kode pada kata, frasa, kalimat, ataupun paragraf yang mewakili kode tersebut.
Nah, pada umumnya coding ini dapat berupa konsep ataupun istilah. Nah, coding ini sendiri terdiri atas dua tipe. Yang pertama ada first cycling coding dan yang kedua ada second cycling coding. Untuk yang first cycling coding ini merupakan kode yang mewakili kondisi lapangan atau as it is. Nah, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam buku yang berjudul Qualitative Data Analysis, karya Miles, Huberman, dan Sadana 2014, first cycling coding ini terdiri dari berbagai bentuk ataupun tipe coding. Nah, di sini terdapat 5 yang biasanya paling sering digunakan. Yang pertama ada descriptive coding. Descriptive coding ini merupakan coding yang biasanya berbentuk kata benda dan juga merangkum data dari lapangan. Contohnya, untuk kalimat seperti saya tidak nyaman dengan kebijakan pemerintah. Nah, maka deskriptif codingnya yaitu kebijakan pemerintah yang mana merupakan kata bendanya. Yang kedua yaitu in vivo coding. In vivo coding ini yaitu coding yang biasanya menggunakan kosakata yang berasal dari informan ataupun kosakata yang paling sering digunakan. Contohnya dari banyak informan itu mayoritas menyebut bahwa kami merasa ditipu atau kami merasa tertipu oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, maka in vivo coding yang dapat digunakan yaitu menggunakan kode tertipu itu sendiri, yang mana itu merupakan kata-kata ataupun kode yang biasa ataupun yang paling banyak digunakan oleh informan itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu emotion coding. Emotion coding ini sangat erat kaitannya dengan sifat ataupun perasaan dari informan. Contohnya, pada kalimat yang sama seperti deskriptif coding tadi, misalnya saya merasa tidak nyaman dengan kebijakan pemerintah, maka yang dapat dijadikan sebagai emotion coding ini yaitu tidak nyaman, yang mana tidak nyaman ini merupakan kata sifat. Yang keempat yaitu proses coding. Proses coding ini yaitu coding yang biasa berbentuk kata kerja dan juga menjelaskan suatu proses. Contohnya, misal pemerintah sedang melakukan revisi draft seperti itu, maka proses codingnya itu yaitu revisi atau merevisi. Dan yang terakhir yaitu values coding. Values coding ini terkait erat dengan nilai yang melekat pada informan. Contohnya, misalnya ada informan yang menyebutkan bahwa saya menggunakan kantong belanja untuk menjaga kelestarian alam. Nah, maka values coding yang dapat digunakan yaitu menjaga kelestarian alam. Sebagaimana menjaga kelestarian alam ini merupakan nilai yang dianut ataupun nilai yang melekat pada informan yang diwawancara. Nah, yang kedua yaitu ada second cycle coding. Nah, second cycle coding ini apa? Ini tuh merupakan kode yang terbentuk dari proses generalisasi kondisi lapangan.
Nah, cycle coding ini juga terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama ada kategoris ataupun themes, yaitu coding yang biasanya terkait erat dengan tema besarnya. Contohnya tentang kedaulatan pangan ataupun ketahanan pangan. Yang kedua yaitu causes atau explanation. Ini merupakan coding yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Misalnya untuk yang tadi ketahanan pangan, mengapa terjadi kekurangan pangan itu dapat disebabkan karena adanya kapitalisasi industri pertanian. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari hubungan sebab akibat. Yang ketiga yaitu relationship. Relationship ini terkait erat dengan hubungan satu sama lain yang biasanya di mana unit analisisnya itu ada lebih dari satu. Nah, sebagaimana tadi telah disampaikan, relationship ini dia dapat menghubungkan tipe informan satu dengan informan lainnya. Misalnya saja pada sebuah perusahaan, hubungan antara bos dan juga buruh itu bersifat eksploitatif. Nah, tentunya sebelum kita dapat menyimpulkan bahwa hubungannya eksploitatif ini, kita perlu melihat data yang ada di lapangan. Dan yang keempat yaitu theoretical construct. Theoretical construct ini berkaitan erat dengan pengujian teori yang sudah ada. Nah, seringkali peneliti ini keliru dalam mendeskripsikan makna, di mana kadang jika temuan yang ada di lapangan itu tidak sesuai dengan teori yang sudah ada, maka peneliti itu kadang merasa bahwa penelitiannya itu salah ataupun ada yang keliru. Padahal mungkin saja perbedaan tersebut dapat menjadi temuan awal yang dapat dilakukan atau disempurnakan lagi di penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan fungsi. Fungsi dari coding ini sendiri sangat penting karena merupakan kegiatan utama, terutama dalam aplikasi M-Vivo ini sendiri. Nah, coding ini tidak hanya masalah teknis seperti klik kanan kiri, tetapi juga menyertakan proses berpikir. Nah, melalui coding, peneliti ini dapat mengolah data yang akhirnya itu menghasilkan visualisasi data. Nah, karena visualisasi data inilah coding jika tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya, maka visualisasi data yang ditampilkan di akhir nanti tidak dapat disampaikan dengan baik. Artinya visualisasi data ini hanya dapat dimengerti oleh si peneliti itu sendiri. Sedangkan untuk orang lain itu tidak diteliti. Nah, oleh karena itu coding ini merupakan proses yang krusial dan harus dijalankan step by step sesuai dengan prosedur yang sesuai. Nah, coding ini sekali lagi ditekankan bukan bagian teknis dari M-Vivo, melainkan proses analisis untuk mengolah data pada penelitian yang dilakukan. Nah, masih terkait dengan coding, pada coding ini ada istilah yang biasa disebut dengan ruang coding, di mana ruang coding ini terdiri dari dua. Yang pertama ada nodes, dan yang kedua ada cases. Untuk nodes ini sendiri merupakan cara untuk mengcoding semantik. Semantik itu
Apa semantik itu yang tadi kita sampaikan, yaitu first cycle coding dan juga second cycle coding, yang artinya untuk nodes ini sendiri mengarah pada pemaknaan atau pendefinisian. Dan untuk yang kedua yaitu cases. Cases ini digunakan untuk mengklasifikasikan level analisis ataupun tipe informan dan juga responden. Nah, nodes dan juga cases ini terdapat juga istilah parent atau child nodes dan juga cases. Artinya dalam satu nodes ataupun cases ini terdapat subkategori, sehingga melalui subkategori ini dapat membantu peneliti untuk proses generalisasi penelitian yang dilakukan. Nah, nodes dan juga cases ini bekerja seperti sebuah kontainer. Contohnya di sini ada dua kotak ataupun dua kontainer, ada N dan juga X. Nah, untuk N ini sendiri, di dalamnya itu ada data yang berisi tentang N, dan X juga yaitu ada kotak yang isinya itu data X. Misalnya untuk N ini sendiri yaitu adalah kontainer kekecewaan masyarakat. Nah, di mana artinya kontainer ini itu berisi tentang berbagai kekecewaan yang dirasakan masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah. Maka yang ada di dalam kontainer atau di dalam kotak ini yaitu data-data kekecewaan dari para informan ini sendiri, mungkin apa yang dirasakan, apa saja keluhannya, nah dimasukkan ke dalam kontainer N ini. Nah, untuk yang X, misalnya untuk data yang lain, seperti untuk contoh kasus yang tadi, mengapa orang-orang itu lebih memilih untuk menggunakan kantong belanja dibandingkan kantong plastik. Artinya X ini bisa kita ganti dengan alasan penggunaan kantong belanja. Nah, artinya dalam kotak X ini, di dalamnya itu ada data yang berisi tentang alasan para informan ini menggunakan kantong belanja. Apakah mungkin karena agar hemat ataupun lebih praktis ataupun mungkin untuk menjaga kelestarian alam. Nah, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk implementasi dalam membuat coding. Nah, buat coding ini yang pertama harus kita lakukan tentunya harus membuka file yang akan kita coding. Di sini contohnya ada transkrip wawancara dari para informan. Kemudian kita klik di sebelah kiri ada codes. Kemudian kita blok pernyataan yang ingin kita coding. Misalnya untuk contoh, di sini ada pernyataan dari MS, yaitu kalau dijahit ini yaitu masyarakat atau penerima manfaatnya ya kadang ada yang males gitu kan. Nah, ini bisa kita blok sampai akhir kalimat yaitu sama. Kemudian kita drag ke sebelah kiri, lalu kita buat codes yang dinamakan dengan kendala program, karena pernyataan ini terkait dengan kendala yang dihadapi oleh si pemberi manfaat.
Nah, ya. Kemudian misalnya kita ingin menambahkan pernyataan lain untuk decoding dari si narsum ataupun informan KM ini. Misalnya untuk pernyataan, kalau menurut saya itu sampai titik, yaitu semuanya sama. Nah, itu kemudian kita masukkan juga ke coding kendala program. Nah, di sini dapat dilihat bahwa referensinya itu udah ada dua. Artinya, untuk coding kendala program ini yang diambil dari satu file, tetapi ada dua referensi, yaitu dari MS dan juga KN. Nah, masih dari KN ini sendiri, di sini dapat ditambahkan juga pernyataan agak bawah ada tapi kembali. Nah, itu sampai situ. Kemudian kita bisa drag juga dimasukkan ke kendala program. Nah, ya artinya di sini sudah ada 3 referensi dari satu file. Nah, pada dasarnya satu kalimat ataupun satu pernyataan ini bisa dibuat menjadi lebih dari satu coding. Karena bisa jadi peneliti ini sedang mencari hubungan antar konsep ataupun hubungan antar data di lapangan. Jadi misalnya untuk pernyataan ini kita juga bisa memasukkan ke dalam coding lain. Misalnya kita buat coding lain dengan tujuan program. Karena di sini terdapat pernyataan bahwa programnya itu bersifat empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Oke. Selanjutnya dari informan PE itu dari kadang sampai kalimat akhir. Nah, itu bisa dimasukkan ke kendala program. Sehingga dapat dilihat referensinya menjadi 4. Nah, sama seperti yang tadi, pernyataan ini juga dapat dimasukkan ke dalam coding lain yang baru, yaitu keberhasilan program. Sedangkan dari sisi penerima manfaat dapat kita scroll ke bawah. Nah, ini yang pertama ada pernyataan dari MD. Ini dari ya pengen sampai buat ibu-ibu. Nah, itu pernyataan tersebut bisa kita masukkan ke dalam coding baru yang berjudul motivasi partisipasi. Dan yang kedua itu ada pernyataan dari RM, agak ke bawah. Itu yang ya karena ya semuanya kita blok pernyataan dari RM, kita masukkan ke dalam motivasi partisipasi juga. Nah, dan yang terakhir itu kita bisa melihat ke pertanyaan di bawahnya. Nah, ini apa yang didapat. Ini pernyataan dari MD bisa kita masukkan. Itu semuanya kita bisa masukkan ke dalam coding baru
yang dinamakan sebagai manfaat program. Artinya manfaat apa yang diterima oleh si penerima ini. Nah, selain manfaat program, pernyataan ini juga dapat kita masukkan ke dalam coding keberhasilan program. Oke. Nah, setelah kita membuat coding-coding ini, kita dapat menginterpretasikannya. Misalnya untuk kendala program bisa diklik. Nah, di sini kan ditampilkan bahwa ada yang berwarna biru dan di garis bawah ini. Artinya yang di garis bawahi dan berwarna biru ini merupakan sumber coding ataupun file yang kita coding. Dan di sini ada keterangan bahwa coverage-nya itu 3,19%. Artinya dari seluruh file yang ada pada file yang berwarna biru ini hanya ada sekitar 3,19% yang berbicara tentang kendala program seperti itu. Dan di sini juga dapat di-scroll ke bawah. Ini ada rangkuman dari referensi yang kita gunakan untuk coding kendala program ini, yang mana ada 4. Nah, seperti itu. Sehingga bisa kita lihat juga dari coding tersebut itu dalamnya itu ada referensi dari mana saja. Kita dapat juga membuat kategori dan juga subkategori dari coding yang ada. Misalnya untuk manfaat ini memiliki subkategori keberhasilan. Kenapa? Karena untuk melihat manfaat yang diterima oleh masyarakat sekitar itu, kita dapat melihat juga dari tingkat keberhasilan programnya. Artinya, untuk membuat keberhasilan menjadi anak dari manfaat ini, yang dapat kita lakukan yaitu kita bisa pilih child node-nya, artinya dalam sini keberhasilan, kita klik kanan, kemudian pilih cut, dan kita pindahkan ke si parent node-nya, code-nya. Kita paste. Nah, bisa dilihat di sini bahwa keberhasilan program itu telah masuk menjadi subkategori dari manfaat program. Baik, selanjutnya adalah eksplorasi data mengenai word frequency dan juga word clouds. Word frequency adalah fitur untuk mendata dan menghitung kata-kata yang paling banyak disebut dari data yang sudah kita input ke NVivo. Sedangkan word cloud itu adalah hasil visualisasi dari word frequency itu sendiri. Langsung saja kita open NVivo-nya. Langsung saja di sini kita lihat di NVivo seperti apa. Yang pertama buka NVivo, pilih Explore, lalu word frequency. Nah, di sini ada pilihan search in, mau dari mana kita mau melakukan pencarian atas data tertentu. Kemudian ada display word. Jadi berapa jumlah kata yang akan kita munculkan di hasil word frequency kita. Sebenarnya ini nggak apa-apa, nggak diubah juga, jadi dibiarkan saja. Tapi kita harus memperhatikan with minimum length ini. Maksudnya adalah jumlah minimal huruf pada data tersebut. Ini misalnya 3 huruf. Kata dan apa itu akan masuk. Nah, kalau 4 huruf itu kata dari, kalau 5 huruf kata untuk itu akan masuk. Kita coba ubah menjadi 5 ya. Setelah itu klik Run Query. Nah, ini akan muncul kata yang paling banyak. Di sini ada count dan length. Count itu artinya kata menjahit,
muncul sekian kali, yaitu 40 kali. Kalau length itu artinya panjang kalimat dari kata menjahit itu paling hanya 8 kata dalam satu kalimatnya. Kalau kita mau lihat visualisasi datanya, kita bisa ke word cloud. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, kata yang ukurannya paling besar itu yang paling banyak muncul dari data. Kita di sini yang paling kelihatan itu menjahit. Lalu ada penghasilan, pelatihan, perka, ekobik, dan juga produk. Nah, ini juga kan masih ada kata receh ya, yang tidak berhubungan seperti kata sambung ataupun proposition yang tidak banyak makna. Nanti kita bisa hilangkan. Misalnya, kita akan menghilangkan ini kata bagaimana, yaitu dengan cara klik kanan, lalu add to stop word list. Setelah itu, oke. Nah, ini nggak akan langsung hilang, jadi perlu kita run query kembali. Nah, di sini kata bagaimananya sudah hilang. Kira-kira seperti itulah langkah-langkah untuk membuat word cloud. Nah, kalau misalnya kita mau mengganti warnanya juga bisa agar lebih menarik. Kita bisa ke ini diubah. Misalnya mau ya ini tampilannya. Nah, untuk meng-save-nya kita tinggal klik kanan, lalu export word cloud. Ini bisa di-save dalam bentuk PNG atau JPG, PDF, atau apapun itu yang kalian butuhkan. Lalu save. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis data kualitatif dan FIFO. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.